Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri. Dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah.
Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ibrani 9. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-10, tempat kudus di bumi dan di surga. Musa adalah sebuah kemah yang dirancang oleh Allah sendiri. Semua yang ada di dalam kemah itu tidak ada yang diletakkan secara serampangan. Semuanya mempunyai makna dan kepentingan yang berhubungan dengan kehidupan bangsa Israel dengan Tuhan. Kita bisa melihat akan rancangan kemah pertemuan yang memiliki tujuan yang menggambarkan tahapan-tahapan untuk menghadap kepada hadirat Tuhan. Seorang Israel dapat masuk sampai ruang paling luar dari kemah pertemuan untuk memberikan persembahan mereka kepada para imam. Seorang imam biasa hanya bisa masuk hingga ruang depan, yaitu ruang kudus. Sedangkan yang masuk ke ruang maha kudus, di mana Allah berkenan hadir, hanya seorang imam besar, dan itu pun hanya sekali dalam setahun. Tahapan-tahapan ini menyatakan bahwa bangsa Israel tidak terbebas dari dosa sekalipun mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Melalui Kristus, imam besar, kita bisa dapat langsung menghadap Allah kapan saja. Tidak lagi melalui imam besar di dalam perjanjian lama yang satu kali setahun bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Itu pun harus melalui penyucian dosa. Sekarang ini, setiap saat kita bisa mengarahkan hati kita kepada Allah dengan penuh keyakinan. Allah memberikan perhatian kepada kita secara penuh dan segera. Karena itu, peliharalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, menjadikan itu menjadi pusat dari seluruh aktivitas hidup kita.
Di dalam ayat 11-28, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Kristus bukan hanya imam besar yang mendamaikan umat manusia kepada Allah. Dia juga adalah korban pendamaian yang sempurna. Darah Kristus mampu membersihkan kenajisan batin manusia agar manusia kembali berkenan kepada Allah, bukan lagi melalui darah binatang. Darah Kristus yang dicurahkan merupakan harta warisan, yaitu keselamatan yang diberikannya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kematian Kristus mengampuni dosa dan menyucikan hidup manusia. Kristus mati supaya dosa-dosa kita dapat diampuni. Dia memberi hidupnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Marilah kita hidup berkenan kepadanya dengan tidak melakukan hal-hal yang najis dan tidak mulia. Layanilah dia dengan kekudusan tubuh kita dan saksikanlah kasih pengorbanannya kepada orang lain agar mereka juga dapat mengalami pengampunan dan penyucian Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.